Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, berkatnya kita bisa menghadiri ruangan ini yang sangat kita cintai dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nama saya Raka Bramantio. Kalian bisa panggil saya Raka. BTW ada yang tahu itu nggak yang politik tahu? Si Gibran Raka Buming Raka, Tahu? anaknya Pak Jokowi kan? Iya. Nah itu kalau misalnya lihat di TV itu ingat aja aku mirip namanya soalnya. Ya, kalau boleh berbagi kisah, saya pernah punya 9 sekolah, 9 bangku sekolah yang pernah saya duduki semenjak hidup saya dari SD. Dimulai dari kelas 1 SD saya di Jogja, di TIS Pasiraman. Di sana kebetulan dekat rumah saya yang sekarang, karena rumah saya yang dulu ada di Monjali, jauh sama rumah. Di sana saya nggak ada adaptasi sama sekali karena baru umurnya masih di bawah umur, jadi diem gitu. Nggak ada reaksi, nggak aktif gitu sama yang lain. Kemudian naik kelas 2, entah kenapa orang tua saya memindahkan saya ke SD Muhammadiyah Sapen. Di situ ada lingkungan baru, yakni itu kan sekolahnya swasta ya, jadi kayak apa namanya, ada agamanya gitu. Karena ada agamanya, jadi bisa ngerasain nggak umum gitu, ada bahasa Arab tapi nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang sekolah selanjutnya ini. Nah itu sekolah selanjutnya, karena orang tua saya tadi di Kalimantan, yang bapak saya ada satu keluarga ditarik ke sana, Kalimantan semua untuk sekolah sana. Dan karena banyak banget, rasa semi pondok gitu, makan ambil sendiri, pulangnya sore, wah jauh lagi sekolahnya. Akhirnya di kelas 4 semester 2 pindah gara-gara kejauhan. Tuh ibu saya lagi ngandung anak, jadi bolak-balik terus capek, terus ada kejadian yang tidak terduga, akhirnya pindah. Nah ini masa-masa ini namanya di MI SCM, jadi situ walaupun mata saya tidak tulisannya, tapi dalamnya tuh parah banget. Saya di sini pertama kali merasakan kenakalan. Di sana kalian mungkin tahu sendiri ya, kalau di Kalimantan tuh banyak banget yang tawuran. Bahkan anak SD pun, dulu teman saya itu anak SD, saya juga SD tuh, pulang-pulang mukanya banyak darah. Wah, aku kaget nih, SD biasanya SMA yang tawuran, SMP, SD gila, sampai pernah diajak aku, aduh. Akhirnya aku tolak, takut. Ya, akhirnya pas saya kelas 6, naik kelas 6, ayah saya pindah ke Sidoarjo kerjanya. Ya, otomatis juga pindah kan sama keluarga, pindah rumah juga, ngontrak. Nah, di sana lingkungannya di satu SD itu cuma ada beberapa orang doang, 10 yang lakinya. Jadi ngelompok nggak kebagi-bagi gitu. Jadi kalau mau main tuh ngumpul terus gitu. Itu pertama kali saya merasakan bermain di luar. Karena sebelumnya saya nolak banget, main HP, main PS sendiri. Sekarang pertama kalinya di kelas 6 itu saya bisa bermain di luar. Awalnya saya nggak bisa, karena males banget gitu keluar sepedaan. Tapi demi biar bisa akrab sama teman, akhirnya saya lakukan. Nah, awalnya susah, males kan, panas. Akhirnya saya semi nolak lah dari situ. Oke, next saya akhirnya di kelas 7 pindah SMP, saya merasakan pondok. Saya dari orang tua, rasanya awalnya biasa aja karena ingin nyoba kan. Pondok tuh kukira alim, isinya alim semua, tapi kukira isinya alim semua. Ternyata
ada yang bekas kayak bengkel lah pondok tuh, benerin anak-anak yang nakal. Jadi sana nggak alim semua isinya, beda sama pikiran orang-orang yang sama pikiranku dulu sebelum masuk pondok. Nih pondok ya tempat alim ini, salah, bengkel ternyata, benerin anak belajar doang. ada juga yang baik tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Akhirnya malas mondok kan, akhirnya request mau pindah. Dapat tuh di Sidoarjo deket rumah pondok, tak bisa pulang pergi ya, jadi nggak pondok full lah, karena pulang pergi. Yang disusah Sidoarjo ini bahasanya beda Pak sama yang bahasa Jawa itu. Pokoknya bahasa Sidoarjo beda. Kalau kalian denger teman-teman kesana, ntar pokoknya ada yang enggak, ada nanti logatnya beda, bahasanya ada yang beda juga. Itu penyesuaiannya susah banget. Awalnya kira aduh ngapa ini aneh, ternyata emang gitu bahasa di sana. Terus dari sana pas SMA-nya, nah saya SMA-nya pengennya di negeri, tapi orang tua saya nggak ada percaya sama saya kalau di umum, jadi masuk pondok lagi, jeblos di Klaten. Nah itu Klaten masalahnya sama kayak yang sebelumnya, bahasa. Perpindahan dari Sidoarjo ke Klaten tuh bahasanya tuh aneh. Di telinga tuh dengernya aneh banget orang Klaten ngomong. Soalnya saya dulu sebelum di Klaten di Sidoarjo kan, aneh gitu. Kalau nyobain coba tinggal di Sidoarjo setahun, nanti ke Klaten atau ke Jawa Tengah lain, logatnya beda. Nah akhirnya saya bikin masalah di pondok itu, akhirnya keluar, karena keluar tapi emang keluar, coba keluar. Ya sekarang sekolah di SMA negeri 2 Sleman. Ya itu jadi intinya adaptasi ya bersekolah ya. Saya sudah merasakan 7 kali adaptasi di masing-masing sekolah. Satu hal yang bisa saya simpulin dari saya, 1 bulan doang, butuh 1 bulan, sekitar 1 bulan di awal-awal untuk adaptasi. Karena di 1 bulan itu saya nggak bakalan bisa ngomong sama orang-orang, mesti diem dulu, ngamati, kayak gitu orangnya. Dan tadi bicarain tentang saya, terus pengen nyoba bicarain hewan. Ada yang tahu bunglon nggak? Tahu. Apa coba? Hewan. Cara bunglon tuh kalau mempertahankan diri tuh dia pakai cara yang kayak aku tadi, mengadaptasi diri. Beda di sini, dia skillnya itu buat bertahan diri dari makhluk buas musuhnya. Kalau dia namanya tuh mimikri. Jadi kalau dia ini jadi hitam, dia ke pohon jadi coklat, hijau jadi pohon, jadi hijau, di daun jadi hijau gitu. Dia tuh mengamati dulu lingkungannya. Kalau emang lingkungannya tuh warnanya itu, dia ke warna itu. Ya so sini sebenarnya saya cuma ingin mengajarkan atau mengasih tahu kalian, menjelaskan tentang apa sebenarnya adaptasi, mengapa kita harus beradaptasi, dan bagaimana cara beradaptasi kepada lingkungan baru itu. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup, terutama lingkungan yang barunya. Mengapa perlu beradaptasi? Coba ada yang tahu nggak mengapa perlu adaptasi? Kira-kira tahu nggak? Tahu atau enggak gitu? Enggak. Oke. Mengapa ya? Ya jelas untuk bertahan hidup, itu udah pasti ya guys. Yang jelas untuk bertahan hidup dengan tenang. Tapi kalau kita nggak adaptasi, kita hidupnya nggak tenang di
andai kan dulu aku nggak adaptasi di sekolah baru itu nggak tenang setahun itu full. Tapi karena aku beradaptasi, aku bisa hidup tenang, nyaman di situ. Maka itu kita perlu tahu bagaimana cara beradaptasi. Beradaptasi di situ gampang. Anda tidak perlu was-was dengan orang-orang yang baru di situ karena mereka juga sedang beradaptasi dengan diri Anda yang di situ yang baru. Jadi sama-sama beradaptasi, pasif dan aktif. Gampang kok. Cukup menjaga attitude kalian bakal tenang di kehidupan yang baru itu, di lingkungan yang baru biasanya. Mungkin bagi seorang introvert kayak saya susah kalau beradaptasi, apalagi kalau disuruh ketemu orang baru memulai obrolan itu susah banget. Saya merasakan diri di setiap sekolah itu sebulan pertama mulai obrolan males banget, tunggu disuruh tunggu orang datang gitu. Makanya ngelatihnya itu kayak aku sih, kalau aku diem dulu kalau mulai. Jadi itu adalah apa, mengapa, dan bagaimana cara beradaptasi. Saya punya quotes dari Jessica Hadorn, penyair asal Filipina. Tahu? Enggak. Aku juga nggak tahu ini, tapi dia penyair Filipina. Quotesnya gini, kemampuan beradaptasi adalah rahasia untuk bertahan hidup. Dan itu ingat itu. Saya Raka Mulandio mau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.